Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara. Ya, mosi tidak percaya ini kami hantarkan kepada Bapak Presiden ya. Juga kita secara khusus kepada Bapak Presiden. Juga kita akan tembuskan juga kepada Bapak Joko Widodo. Karena kita itu cinta Pak Joko Widodo. Tapi beliau selama 9 tahun menjabat ini kok mulai mengarah kepada sebuah pergeseran dari nilai-nilai demokrasi yang dulu kita junjung beliau untuk bisa mengamanatkan itu kepada bangsa Indonesia, tetapi tampaknya sekarang bergeser menjadi nilai-nilai yang kita nggak ngerti mau dibawa kemana negara ini. Jadi kita menyampaikan mosi ini bersama seluruh rekan-rekan organ masyarakat untuk mengingatkan beliau dan untuk menyampaikan kepada publik bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini dengan tidak baik-baik saja, dan kita berharap ini segera harus diperbaiki supaya situasinya tidak menjadi kechaosan politik yang terlalu parah. Harapannya akan seperti apa? Apakah ini melalui hak angket yang juga sudah saat ini sedang berusaha digulirkan juga, Pak? Oh ya, hak angket itu kan kita dukung ya. Walaupun kita secara spesifik masyarakat tidak memiliki peran di dalam konteks hak angket itu, tetapi kita dukung teman-teman di parlemen harus mendorong hak angket itu supaya terang benderang apa yang terjadi di dalam konteks pemilu 2024 ini. Ada sesuatu yang disembunyikan dan itu harus diketemukan karena pelibatan aparatur, pelibatan pejabat pemerintah, pelibatan anggaran belanja negara yang sangat besar itu benar-benar dituding untuk mengarah pemenangan kepada putra-putranya Pak Presiden Joko Widodo. Nah, ini yang menjadi keluhan masyarakat dan kita mengupayakan agar terjadi suatu temuan-temuan yang bisa membuka tabir kegelapan ini. Pak, dari parlemen sendiri hanya ada 3 partai politik menyatakan ada potensi kemenangan di bagaimana tuh Pak tanggapannya Pak? Ya tidak apa-apa, itu urusan parlemen. Tunggu saja, kan ini juga baru tahap awal sekali ya. Jadi kita harus melihat apa yang akan terjadi nanti. Tapi kita tahu bahwa di parlemen kan juga sifatnya individual, masing-masing anggota untuk menyuarakan itu. Tetapi partai-partai besar pendukung pro-demokrasi saat ini kan mengarah kepada keputusan untuk menjalankan hak angket, meskipun panitia khusus pansusnya sudah dibentuk. Apakah tidak hanya masyarakat dan Bawaslu saja yang menyelidiki kecurangan pemilu, bagaimana Pak? Apakah harus tetap terus menyuarakan hak angket? Bawaslu kita lihat apa gunanya dalam situasi seperti ini. Ada ribuan laporan dari publik kepada Bawaslu dan tidak ada respon yang terbuka kepada masyarakat. Jadi apa gunanya? Saya kira kita setuju bahwa Bawaslu itu saat ini menjadi lembaga yang agak mandul gitu, tidak memiliki suatu kekuatan politik yang besar. Bahkan ketika terjadi beberapa chaos dalam Sirekap, dalam perhitungan real count yang diadukan oleh masyarakat, kita tidak melihat Bawaslu melakukan apa. Jadi kita lihat kediaman Bawaslu ini justru bisa berpotensi menjadi bagian dari sistematika kejahatan pemilu saat ini. Itu yang kita keluhkan. Ya, Pak, hasil pilpres ini akan diakui atau tidak? Kalau diakui atau tidak, ya kita kan akan mengikuti undang-undang ya. Tetapi selama proses ini sedang berjalan, kita menganggap pemilu saat ini dilakukan dengan cara yang paling barbar yang pernah kita lihat. Pak, saat ini kan Sirekap udah nggak muncul lagi di website KPU. Tanggapannya itu seperti apa, Pak? Nah justru itu kan salah satu praktek-praktek yang disembunyikan kan. Kemarin juga Sirekap menghilang, sekarang menghilang lagi. Grafiknya tidak muncul. Kalau tidak ada masalah di dalam konteks penghitungan ini kan seharusnya dia transparan aja. Meskipun ada keluhan dari perbedaan suara yang ditampilkan Sirekap dengan C1 hasil, ya tidak apa-apa, diperbaiki. Tetapi saat ini justru terlihat bahwa KPU
melakukan pembohongan publik dan sekarang berusaha memperbaiki atau menyembunyikan kebohongan yang mereka lakukan. Dan keprihatinan kita adalah Bapak Presiden sebagai kepala negara memang harus netral, tetapi kepala negara harus turut campur tangan. Kepala negara harus turut campur tangan untuk melihat situasi penyimpangan yang terjadi di KPU atau oleh para oknum-oknum di KPU untuk menegakkan kembali. Kan Presiden punya peran untuk menyelenggarakan pemilu yang jurdil. Dan untuk itu Presiden tidak boleh diam aja, kecuali Presiden terlibat di dalam konteks sistematika kecurangan ini. Nah, ini yang kita cari untuk kita temukan. Izin untuk dinamakan. Baik, terima kasih Mas Danang. Itulah sebabnya mosi tidak percaya ini kami suarakan di tempat yang sungguh penuh makna di Tugu Proklamasi. Karena kami juga bingung, sekarang mau percaya kepada siapa? Mau percaya kepada kemana? Semuanya membuat kegalauan, keresahan, dan kemarahan bagi seluruh masyarakat Indonesia akhirnya. Itulah sebabnya salah satu tujuan kami bersuara mosi tidak percaya dari kami yang menamakan kumpulan organisasi yaitu Masyarakat Penegak Konstitusi. Kalau negara sudah tidak bisa dipercaya lagi sama rakyat, mau seperti apa nanti ke depannya? Karena kita tidak hanya melulu masalah kepada pemilihan calon pemimpin berikutnya, bukan hanya di titik itu saja, tetapi yang kita lihat adalah lebih jauh. Jadi semoga apa yang kami suarakan pada sore hari ini, mosi tidak percaya kami, bisa didengar, tidak membutakan dan tidak menulikan siapapun yang mendengarkan acara pada hari ini. Tambahan saya dari itu, Mas. Mas Danang, izin yang tadi disebutkan soal poin-poin tidak percaya ini boleh dijelaskan lagi itu apa saja kan tadi ada 6 poin yang kami sampaikan dalam mosi tidak percaya ini, dan kami akan berikan kepada Bapak Presiden juga, kepada Bapak Joko Widodo juga, kepada Setnek, juga kepada DPR dan juga kepada Ombudsman Republik Indonesia, di mana mereka ini adalah stakeholder yang berperan penting dalam rangka menegakkan konstitusi. Dan kita ingin dalam waktu dekat 6 poin ini bisa mendapatkan jawaban. Jadi alasan dari mosi tidak percaya itu ada 6 poin yang kita sudah sampaikan tadi. Nanti kita sampaikan secara elektronik kepada teman-teman. Ada tersiap di sini. Mungkin bisa dijelaskan untuk ditv-kan, untuk ditayangkan. Boleh. Poin-poinnya apa saja? Boleh. Tadi udah dibacakan. Mau diulang? Iya, nggak apa-apa, diulang saja. Ya, poin pentingnya adalah kami menyesalkan terjadinya konflik kepentingan Bapak Presiden terkait dengan pencalonan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Kedua, kami menyayangkan terjadinya konflik kepentingan antara Bapak Presiden yang menugaskan dalam tanda petik Mas Kaisang menjadi salah satu ketua partai, yang mana kemudian banyak sekali terindikasi dalam praktek-praktek kampanye di lapangan. Poin kedua adalah bagaimana terlihat sekali keterlibatan para aparatur, para pejabat negara untuk mendukung paslonnya Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan ini tentu saja bukan sebuah tindakan yang sporadis yang dilakukan oleh para pejabat negara, tetapi tindakan yang kami lihat ini sangat sistematis. Nah, yang ketiga paling penting adalah bagaimana mungkin seorang kepala negara bersama dengan oknum-oknum jajaran kabinetnya melanggar Undang-Undang APBN tahun 2022 dan 2023, di mana di situ mengatur tentang APBN yang ada muatan bansosnya untuk tahun 2023 dan 2024, dan terlihat betul bahwa pengeluaran anggaran untuk belanja bantuan sosial dan jasa penyelenggaraan itu dilakukan secara masif, sistematis dengan tujuan politik kepada wilayah-wilayah yang ditargetkan untuk pemenangan Bapak Presiden, anak Bapak Presiden. Dan kita melihat ini sudah banyak beredar di media-media dan di berita, sehingga apa yang kami sampaikan ini bukan keluhan yang baru, tetapi keluhan yang lama. Tetapi sampai sekarang Bapak Presiden tidak menyikapi hal itu. Poin pentingnya adalah itu. Mosi tidak percaya adalah kami menyampaikan message, pesan kepada Bapak Presiden bahwa Bapak Presiden tidak melakukan tindakan apapun sebagai kepala negara
setidaknya untuk membenahi atau menegur pejabat-pejabatnya yang terlibat, terindikasi melakukan politik praktis demi pemenangan putra-putra Bapak Presiden. Poin terakhir yang kami ingin sampaikan di dalam mosi itu adalah adanya dugaan atau sudah tersebar di banyak media dan banyak media sosial bahwa Sirekap sangat tidak akurat dan sangat terlihat bahwa itu dibuat untuk membuat sebuah istilahnya persepsi publik bahwa paslon tertentu anak Bapak Presiden sudah memenangkan Pilpres ini, ya. Nah, ini menjadi keluhan besar kita. Bahkan terlihat sekali bagaimana Sirekap itu sangat kontradiktif dengan C1 hasil. Dan mengapa kami alamatkan kepada Bapak Presiden bukan kepada KPU? Karena Bapak Presiden memiliki peran untuk menyelenggarakan pemilu ini secara jujur dan adil. Ada di dalam pasal 37 ayat 2 huruf B Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan Presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan para pimpinan KPU yang sudah jelas-jelas melanggar kode etik. Ada di dalam pasal itu. Tetapi tidak ada satupun tindakan dari Bapak Presiden sebagai kepala negara untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga kami berpikir, masyarakat umum seperti kita berpikir bahwa Bapak Presiden menciptakan sistematisasi kejahatan pemilu yang terjadi saat ini. Ini dugaan kami. Sehingga kami mohon betul agar itu bisa diklarifikasi di dalam proses hak angket nanti. Karena kami tidak percaya lagi kepada lembaga lain. MK mungkin kami masih menaruh harapan, Bawaslu mungkin masih menaruh harapan. Tetapi lebih tinggi daripada itu adalah parlemen melalui hak angket. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Srena. Oke, terima kasih. Ini teman-teman para ketua organ juga.